Maka kalau sempat pemerintah menghalalkan khamar, maka pemerintah akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat, ini sebagai pedoman ke depan supaya tidak lagi dicoba-coba. Di bahwasanya ini perkara berat, ini syariat yang berbahaya untuk pelakunya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Siapa saja, kalau si peminumnya saja dilaknat, bagaimana orang yang membolehkannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi was salah wa 'anis salah wa hal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini untuk menuntaskan bahasan yang telah disampaikan banyak ulama tentang perkara al-khamr, karena telah terjadinya sebuah langkah kecerobohan di mana sempat pemerintah kita menghalalkan khamar, miras dengan perpres. Ini tidak boleh terulang. Walaupun ini sudah dicabut, tapi sebagai kajian pedoman ke depan, ini tidak boleh terulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab berhala, wal azlam undi-undi nasib, ramal-ramal nasib, rijsun najis, min amali syaitan, najis dan merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah perkara di atas, la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung dan sukses. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 perkara dalam ayat ini yang diwarning tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu al-khamr. Apa itu khamar? Dari riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun.
setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram dikonsumsi. Setiap yang memabukkan itu khamar. Jadi apapun asalnya, bendanya, fermentasinya, dari manapun, mereknya, apakah berbagai macam ditukar dengan mereknya jamu atau ditukar dengan merek obat, apapun jika dia memabukkan, maka dia khamar, maka itu rijsun, itu najis, dan itu amal syaitan, itu perbuatan syaitan. Apapun jenis yang memabukkan, dari manapun asal fermentasinya, apakah dari buah-buahan atau dari apapun, apakah dari zat kimia, jadi seluruh yang memabukkan, memudaratkan kesehatan akal, kecerdasan, membuat lupa ingatan, maka itu adalah khamar. Narkoba khamar, miras khamar, apapun jenisnya, maka seluruh hal yang seperti itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Anda, ini kehebatan hadis Nabi, kalau Anda teliti, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar, apapun asalnya, dimanapun belah dunianya, khamar. Wa kullu muskirin haramun, Anda tidak sebut khamar boleh, tapi setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, itu dia. Potongan pertama, yang memabukkan itu khamar. Mungkin Anda protes, kami tidak setuju namanya khamar. Oke, masih ada potongan hadis. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Mau Anda sebut khamar, mau apa Anda sebut jamu, segala macam, kalau itu memabukkan, maka dia haram. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu dia khamar. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, dalam perkara khamar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seluruh unsur yang terkait, mulai dari khamarnya sampai kepada si petaninya, si pemanennya, si pengolahnya, dan kemudian orang yang membawanya, si pemanggulnya, kemudian yang meminumnya, kemudian yang menuangkannya, kemudian yang memesannya, dan yang mengantarkannya, kemudian yang memakan duitnya. Seluruh unsur yang terkait dalam khamar itu, walaupun hanya dia mengantarkan saja, mengambil upah, maka dia dilaknat. Coba bayangkan sidang jemaah, si petaninya dilaknat, si pemanennya dilaknat, si pembuat fermentasinya, pengolahnya dilaknat, si peminumnya dah pasti dilaknat. Kemudian sidang jemaah, yang membawa dilaknat, yang memesan dilaknat, yang minta dipesan dilaknat, kemudian yang menuangkan ke gelas dilaknat, si seluruh yang terkait dilaknat, yang menjual dilaknat, si pembeli dilaknat, kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang memakan harganya dilaknat. Kalau si petaninya dilaknat, bagaimana orang yang mengizinkannya, yang melegalkannya, yang membolehkannya? Sudah pasti dia dilaknat, sudah pasti dia makan kutukan. Seluruh unsur yang terkait di dalam penghalalan khamar, melegalitaskan khamar, membolehkan khamar, seluruh yang terkait, sekecil apapun saham Anda dalam proses penghalalan, dalam proses melegalitaskan, maka Anda dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sempat pemerintah
menghalalkan khamar, maka pemerintah akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat, ini sebagai pedoman ke depan supaya tidak lagi dicoba-coba. Di bahwasanya ini perkara berat, ini syariat yang berbahaya untuk pelakunya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa saja, kalau si peminumnya saja dilaknat, bagaimana orang yang membolehkannya? Kalau sudah dibolehkan berlaku satu wilayah, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka tentu dia dilaknat. Sidang jemaah, hukum syariat tentang orang yang terkait dengan miras narkoba, hukum syariat dicambuk 40 kali cambuk. Si peminumnya dicambuk 40 kali cambuk. Terus bagaimana dengan orang yang membolehkannya? Orang yang mengizinkannya dan yang melegalkannya, maka dia juga dapat hukuman cambuk. Jika penghalalan itu di tingkat gubernur, cambuknya maka gubernur dicambuk 40 kali menurut hukum Islam. Jika di tingkat menteri, menterinya dicambuk 40 kali menurut hukum Islam. Jika di tingkat atasnya dicambuk 40 kali menurut hukum Islam. Jangan main-main. Terus bagaimana di akhirat? Di akhirat luar biasa. Nanti mereka dikasih konsumsi minuman tinatul khibal. Qila ma hiya tinatul khibal ya Rasulullah? Apa itu tinatul khibal? Air seni pelacur campur nanah dan darah. Yang meminum khamar, yang meminum miras, Anda bayangkan seteguk yang Anda minum di dunia, nanti akan meminumnya di akhirat air kencing pelacur campur nanah dan darah. Kotoran pelacur campur nanah dan darah. Tinatul khibal. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan remehkan syariat ini. Jangan sok mantap. Tidak ada penguasa yang tidak mati. Tidak ada orang kebal yang tidak tembus. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Dan janji Allah itu pasti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berat. Perkara khamar ini pelanggaran berat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau secara hukum Indonesia yang mabuk ditangkap, disidang, penjualnya ditangkap, disidang, dibawa ke kantor polisi, dihukum penjara. Kalau yang menjualnya dipenjarakan, kalau yang meminumnya dipenjarakan, bagaimana dengan hukum yang membolehkannya? Bagaimana dengan hukum yang melegalkannya? Sidang jemaah perlu kita perhatikan. Ini berat. Kalau orang Papua saja tidak mau, tidak ada agama yang menghalalkan khamar, tidak ada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru rijsun min amali syaitan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada yang berdalil setiap yang salah itu pasti ada juga pendukungnya. Berdalil pula dia membantah hujah ulama. Disandarkan kepada Abu Hanifah sebuah kaidah yang berbunyi uqudul fasidi bighairi fi biladi ghairil muslimin jaizun. Akad yang fasid, transaksi yang rusak di luar negara Islam hukumnya boleh. Dari sini dikembangkan kepada kebolehan khamar, transaksi miras di luar negara Islam.
Kita teliti ini kaidah yang dari sandaran ini. Uqudul fasid fi biladil ghairil muslimin jaizun. Akad yang rusak di luar negara Islam boleh. Nasabahu ila Abi Hanifah Nu'man, sahibul mazhab Hanafiyah. Disandarkan kepada Abu Hanifah Nu'man, pemilik mazhab Hanafi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bukan itu yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, jika Anda pergi ke luar negeri di negara yang bukan negara Islam, maka sistem transaksi di sana jika bertentangan dengan syariat Islam, tapi itulah peraturan yang berlaku di negara mereka, maka Anda boleh melakukannya. Anda mau masuk hotel, transaksi di hotel mereka, karena itu sistem yang ada di mereka, boleh Anda transaksi. Anda berjual beli, tidak sistem transaksi tidak sesuai dengan Islam, dia pakai sistem riba segala macam, dan itu yang berlaku di negaranya, Anda boleh melakukannya karena Anda punya kebutuhan, Anda tidak punya kekuatan, dan itu di negara mereka. Terus apakah boleh ini diseret kepada Indonesia? Tidak boleh. Ini kias malfarik. Ini tidak paham. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama, Indonesia kalau dia lakukan, dijadikan itu dalil, maka berarti Indonesia bukan negara Islam. Karena kaidah itu berlaku di luar negara Islam. Berarti Indonesia ini darul harbi, negara perang. Maka sebagian orang-orang ISIS menghalalkan darah di Indonesia. Kenapa? Karena dianggap darul harbi, wilayah perang. Jadi pemerintah jangan kecolongan dalam mengambil kaidah ini nanti. Jadi jangan disampaikan jadi pula negara Indonesia negara daerah perang. Indonesia wilayah aman. Maka tidak berlaku kaidah itu. Kaidah itu di darul harbi, di luar negara Islam, di negara perang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, itu yang disebut Abu Hanifah transaksi, bukan bedanya. Apakah Anda boleh bertransaksi secara tidak syar'i di luar? Berarti Anda boleh membeli daging babi untuk Anda makan? Tidak. Apakah itu maksudnya transaksinya atau bendanya? Itu maksudnya transaksinya, bukan bendanya. Berarti kalau begitu, kalau Anda jadikan bendanya, Anda boleh di luar negara Islam Anda boleh makan babi. Nggak boleh. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini kekeliruan, ini kebodohan, ketololan. Mana basah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khamar itu halal dan haram dalam Islam. Nih penting. Haram dalam Islam terbagi dua. Pertama, haram li zatihi, haram zatnya. Kedua, haram li ghairihi, haram faktor lain. Haram zatnya khamar, haram zatnya. Kemudian daging babi, haram zatnya. Daging anjing, haram zatnya. Bendanya yang haram. Mau Anda apain, nggak boleh, tetap haram. Karena bendanya yang haram. Tapi ada haram disebabkan faktor lain. Prosesnya, contoh, Anda roti itu halal, sudah stempel MUI, halal ditulis itu. Tapi kalau Anda ambil tanpa Anda bayar, Anda curi, maka dia haram walaupun bendanya halal. Itu namanya haram li ghairihi. Dia haram karena faktor lain. Maka sidang jemaah, yang dimaksud oleh kaidah Abu Hanifah haram li ghairihi. Dalam perkara haram li ghairihi bukan bendanya. Kalau ini zatnya yang haram, khamar itu zatnya yang haram. Kalau zatnya yang haram, tidak ada peluang untuk menghalalkannya. Tidak ada, karena bendanya. Tapi kalau haram li ghairihi, maka ada alasan untuk membedakannya kalau dalam kondisi tertentu. Sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah, haram contohnya, tidak boleh wanita safar pergi berpergian tanpa muhramnya. Maka orang mengatakan itu haram wanita pergi kemana-mana. Tidak, itu haram li ghairihi. Haram karena tidak aman. Kalau aman nggak ada masalah, karena haramnya li ghairihi.
Kalau aman tidak ada masalah, mau kuliah di Timur Tengah, mau kuliah di Jakarta tanpa mahram silakan selagi aman. Tapi kalau tidak aman walaupun di Padang jadi haram dia. Itu haram li ghairihi. Kalau yang perkara khamar ini bendanya yang haram, bukan faktor yang lain, bukan transaksinya. Kalau benda sudah haram, seluruh unsur yang terkait jadi haram. Seluruh unsur yang terkait jadi haram. Sidang jemaah kecuali dalam keadaan darurat yang berisiko mati. Anda terkurung dalam suatu kamar, kemudian sudah berhari-hari nggak makan minum, dan Anda sudah sesak napas, kehausan, napas Anda sudah sesak, mau mati rasanya, dicari air tidak ada, diraba-raba, ketemu sebotol minuman keras, dan hanya itu minuman yang bisa menyelamatkan nyawa Anda, maka boleh Anda meminumnya sedikit sekedar penyambung nyawa. Jangan diminum satu botol. Minum sekedar penyambung nyawa. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hukum yang terlarang. Ad-daruratu yuqaddaru biqaddariha. Yang darurat itu dibatasi dengan batasannya. Semoga semua kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.